Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini wa lailata nisfi sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Allahumma aftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bi futuhil arifin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min iqabika wa suhtika la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada salah satu keistimewaan apabila kita menggunakan dan mengisi malam nisfus Sya'ban dengan berbagai ibadah. Salah satu hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi, barang siapa yang menghidupkan dengan cara mengisi malam nisfus Sya'ban dengan berbagai ibadah, ataupun mengisi malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan berbagai ibadah, maka pahalanya, sabda baginda Nabi SAW, tidak akan dimatikan hatinya ketika telah mati berbagai hati. Jadi inti daripada hadis di atas, ketika manusia sudah mati hatinya, tentu ini mempunyai dosa tidak mau bertobat, punya amal sedikit merasa banyak, itulah salah satu matinya hati. Bagi orang yang mengisi waktu malam dua lebaran, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk malam nisfus Sya'ban digunakan untuk berbuat ibadah, yakinlah hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita hidup, insya Allah selalu bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Mempunyai dosa, jangankan dosa besar, dosa sedikit pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ketika kita punya duit, punya harta, tidak ada punya harta pun kita bercita-cita selalu ingin memberi. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, marilah kita simak betapa besar pahala ibadah yang dilaksanakan pada malam nisfus Sya'ban. Ini ada kisah yang ditulis dalam kitab Durratun Nasihin dari Imam Muhammad bin Abdillah Az-Zahidi. Sabda Imam Muhammad bin Abdillah Az-Zahidi, mata sodiki Abu Hafs Al-Kabir wa sallaitu ala janazatihi walam azur qabrohu samaniyata asyurin. Sabda Imam Muhammad bin Abdillah Az-Zahidi, aku telah kehilangan salah satu sahabatku yang bernama Abu Hafs Al-Kabir karena meninggal dunia. Karena eratnya persahabatan kami, maka ketika mendengar sahabat kami itu telah meninggal dunia, maka segera aku bertakziah dan ikut menyolati jenazahnya. Setelah menguburkan jenazah, sampai-sampai aku, kata Imam Abdullah Muhammad bin Abdillah Az-Zahid, tidak berziarah ke kuburan temanku itu sampai 8 bulan. Maka suatu ketika aku ingin mengunjungi makamnya untuk berziarah. Maka berdoa di atas kuburan ini sangat dianjurkan. Yang tidak dianjurkan itu kita berdoa di atas kuburan meminta-minta kepada
orang yang berada di dalam kuburan yang sudah mati. Orang mati itu butuh doa kita, bukan kita minta doa kepada mereka. Maka sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an pazuruha. Dulu aku pernah kepada kalian semua melarang untuk berziarah kubur. Karena apa dilarang? Karena memang keilmuan para sahabat belum begitu paham. Dikhawatirkan dengan berziarah ke kuburan, meminta-minta kepada kuburan, itu ziarah yang dilarang. Pal'an pazuruha. Maka ketika para sahabat ilmunya sudah hebat, maka dianjurkan ziarah ke kuburan untuk berdoa. Kenapa kita disunatkan berziarah ke kuburan? Fa innaha tadzkiratul maut, dengan cara mengunjungi kuburan. Apakah kuburan para nabi, kuburan para wali, sekaligus kuburan ibu dan bapak kita, itu akan mengingatkan kita akan kematian. Maka sabda ulama, al-amru badanahi yufidul ibahah. Apabila ada perintah setelah larangan, maka itu diperbolehkan. Dulu aku pernah melarang, tapi sekarang berziarahlah, maka berziarah kubur itu tidak dilarang. Maka kata Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, setelah sampai ke kuburan sahabatku itu, aku membaca berbagai bacaan yang dikhususkan pahalanya untuk sahabatku itu. Maka aku membaca doa, Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'tuhu ala qabri anu bin anu. Ya Allah, jadikanlah, sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca ke kuburan anu bin anu, anu bin anu. Insya Allah langsung pahala apa yang kita baca disampaikan kepada orang yang kita sebut. Setelah aku berziarah ke makam sahabatku, aku itu tertidur malam harinya karena kecapean. Ketika dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan sahabatku yang telah meninggal dunia, yaitu Abu Hafs Al-Kabir. Aku sempat ngobrol dalam mimpiku itu. Maka yang pertama, pertemuan itu aku yang lebih dahulu membaca salam kepada beliau, Assalamualaikum. Maka salamku itu tidak dijawab oleh sahabatku yang bernama Imam Hafs Al-Kabir, sehingga aku bertanya, lima lam turidis salam. Wahai sahabatku Abu Hafs Al-Kabir, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Maka jawab Abu Hafs Al-Kabir, Raddus salam ibadah. Memang betul menjawab salam itu adalah ibadah. Tapi kan aku sudah mati. Orang yang sudah mati itu tidak ada lagi kegiatan ibadah. Maka fakultu, aku bertanya lagi kepada Abu Hafs Al-Kabir, mali aroka mutagoyirul lawan wa qad sirta hasanal wajhi. Wahai sahabatku Imam Hafs Al-Kabir, ketika engkau hidup di dunia, wajahmu sangat tampan. Tidak ada noda sedikit pun dalam wajahmu. Tapi lain lagi dengan sekarang. Setelah kematianku itu di wajahmu ada berbagai noda. Bagaimana ceritanya itu? Maka sabda Abu Hafs Al-Kabir, lama wudi'tu fi qabri ja'ani malakun ala roksi wa ada dzunubi wa su'a af'ali wasta'ala jasadi naron takallama ma'i qabri amastahaita min rabbi. Gini ceritanya, kata Abu Hafs Al-Kabir, ketika aku telah disimpan, dibaringkan dalam kuburku, maka datanglah malaikat dekat kepalaku. Lalu malaikat itu menghitung dosa-dosaku dan menghitung juga perbuatan-perbuatan burukku. Ketika perbuatanku lebih banyak jeleknya daripada kebaikannya,
akhirnya jasadku itu dibakar dengan api dalam kubur. Maka ketika seseorang dalam kubur mendapatkan api, itu bukan siksa neraka, tapi siksa kubur. Karena neraka itu setelah hari kiamat. Ketika seseorang ruhnya mendapatkan kesenangan dalam kubur, itu bukan pahala surga, tapi nikmat kubur. Ketika aku sudah dibaringkan, jasadku dibakar dengan api, maka kuburanku berbicara kepadaku. Bagaimana bicaranya? Amastahaita mirrobi, wahai Abu Hafs Al-Kabir, apakah engkau tidak merasa malu dengan Tuhanku? Masih banyak perbuatan jelekmu daripada kebaikanmu. Karena kebaikanku lebih sedikit daripada kejelekanku, maka seketika juga kuburanku itu tanah kuburan dari atas ke bawah, yang di bawah ke atas, sampai-sampai aku terjepit. Karena aku terjepit jasadku sehingga hatta talafa adlai, tulang rusukku sampai remuk, dan sambungan-sambungan tulangku itu menjadi bercerai-berai, sehingga tinggallah aku dalam siksaan yang sangat pedih dalam kuburan. Hatta ahalla fiha hilalu Sya'ban. Tapi ketika datang tanggal 1 bulan Sya'ban, maka dihentikanlah siksa kuburku. Faidan ana bihatibin. Ketika aku sedang mendapatkan siksaan di kubur karena perbuatanku yang jelek lebih banyak daripada kebaikanku, maka ketika datang tanggal 1 bulan Sya'ban, ada suatu panggilan, yang mana panggilan itu menyerukan kepada malaikat yang sedang menyiksaku. Kata panggilan itu, ayyuhal malaku irfa'il azab anhu. Wahai malaikat yang sedang menyiksa Abu Hafs Al-Kabir, hentikan siksaanmu kepadanya. Fa innahu ahyal lailah min Sya'ban. Karena Abu Hafs Al-Kabir pernah suatu ketika menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah. Fi umurihi wa shauma yauman min ayamihi. Dan perlu engkau ketahui wahai malaikat, Abu Hafs Al-Kabir pada hari ini aku bebaskan dari siksa kubur karena mempunyai modal 2. Yang pertama, mengisi malam Lailatul Nisfi Sya'ban dengan berbagai ibadah, dan pernah juga melaksanakan ibadah puasa sunat pada hari-hari bulan Sya'ban. Rafa'allahul azab ani, maka selanjutnya aku terbebas daripada siksa kubur. Bihurmati ibadati lailati min nisfi Sya'ban. Karena keberkahan, kemuliaan ibadahku yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban, sehingga aku terbebas dari siksa kubur. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk itu marilah kita sambut malam nisfu Sya'ban ini dengan berbagai ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban ketika kita meninggal dunia bisa memperingan, bisa membebaskan kita dari siksa kubur. Khudma sofa wada ma kadar, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.